Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zara Muhaimi dengan NPM 24082628. Di mana di sini saya akan menjelaskan dalam blok BSO1 di mana yang berjudul yaitu sistem pencernaan pada lambung. Di mana di sini saya akan membahas tentang definisi mengenai lambung itu sendiri, di mana lambung merupakan organ pencernaan yang terletak di antara esofagus dan usus halus, di mana lambung berperan sebagai tempat masuk, penyimpanan sementara, pengadukan, serta pencernaan makanan sebelum diteruskan ke usus halus. Bagian-bagian lambung terdiri dari esofagus, sphincter esofagus bawah, kardia, fundus, corpus, curvatura mayor dan minor, pylorus, dan serta duodenum. Di mana esofagus itu merupakan saluran masuk makanan menuju lambung. Sphincter esofagus bawah berfungsi untuk mencegah reflux atau naiknya asam lambung kembali ke esofagus. Kemudian ada pun yang namanya kardia, itu merupakan bagian lambung yang menjadi tempat masuknya makanan dari esofagus. Kemudian ada fundus, yaitu fundus adalah bagian atas lambung yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara makanan. Kemudian selanjutnya yaitu ada corpus, yaitu merupakan bagian utama lambung yang berperan dalam pencampuran makanan dan pencernaan protein. Kemudian selanjutnya ada yang namanya curvatura mayor dan minor, di mana curvatura mayor dan minor ini dia merupakan lengkungan lambung yang menjadi tempat pembuluh darah dan jaringan penunjang. Di mana selanjutnya itu ada yang namanya pylorus, di mana pylorus itu sendiri adalah bagian akhir lambung yang mengatur keluarnya makanan menuju usus halus, di mana sedangkan duodenum itu sendiri yaitu merupakan bagian terutama yang pertama usus halus menerima kimus dari lambung untuk melanjutkan proses pencernaan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan terkait dengan histologinya sendiri, di mana bisa dilihat pada gambar di atas itu ada yang namanya histologi dinding lambung, yaitu terdiri dari beberapa lapisan, yaitu yang pertama itu ada mukosa, submukosa, muscularis externa, dan serosa mukosa, di mana yaitu bagian-bagian tadi merupakan lapisan paling dalam yang mengandung kelenjar lambung dan berfungsi menghasilkan mukus dan getah lambung. Kemudian termasuk zat yang berperan dalam proses pencernaan. Selanjutnya ada submukosa, yaitu merupakan lapisan bawah mukosa yang mengandung pembuluh darah dan saraf untuk menunjang aktivitas lambung. Kemudian selanjutnya itu ada muscularis externa, di mana di sini muscularis externa ini sendiri dia merupakan lapisan otot yang berperan dalam pengadukan makanan, di mana itu melalui kontraksi otot lambung sehingga makanan yang bercampur dengan getah lambung, makanan yang berambung dengan getah lambung itu dapat dikelola. Kemudian sementara itu ada yang namanya serosa, di mana serosa ini sendiri merupakan lapisan paling luar yang berfungsi untuk melindungi lambung itu sendiri dan membantu mengurangi gesekan dan organ di sekitarnya. Kemudian untuk fisiologinya sendiri, yaitu dari fisiologi lambung ini dia lambung memiliki beberapa fungsi penting dalam proses pencernaan, di mana yang pertama itu fungsi pertama adalah penyimpanan makanan sementara sehingga makanan tidak langsung masuk ke usus halus dalam jumlah besar. Kemudian lambung juga berfungsi mencampur makanan dengan getah lambung sehingga membentuk yang namanya kimus. Kemudian getah lambung itu mengandung berbagai komponen, terutama HCl dan protein, di mana yang membantu proses pencernaan lambung juga berperan dalam mencerna protein. Kemudian terutama melalui aktivasi pepsin atau suasana asam, yaitu lambung ini membantu absorpsi vitamin B12 secara tidak langsung dengan menghasilkan intrinsic faktor. Kemudian di mana intrinsic faktor itu yaitu protein yang diperlukan agar B12 dapat diserap di bagian akhir usus halus. Kemudian untuk mekanisme kerjanya sendiri yaitu makanan masuk melalui esofagus menuju lambung. Kemudian setelah makanan berada di dalam lambung, terjadi kontraksi otot lambung yang menyebabkan makanan disimpan dan diaduk. Kemudian proses mengadukan membuat makanan bercampur dengan getah lambung. Kemudian getah lambung yang mengandung HCl dan pepsin itu tadi membantu proses pencernaan. Kemudian HCl ini menciptakan suasana asam di dalam lambung itu sendiri yang
yang membantu membunuh mikroorganisme yang masuk bersama makanan. Kemudian serta mengaktifkan yang namanya pepsinogen, mengaktifkan yang namanya pepsinogen, kemudian menjadi pepsin. Kemudian pepsin membantu mencegah protein menjadi molekul yang lebih kecil. Kemudian di sisi lain ada yang namanya mukus, di mana mukus ini menghasilkan yang namanya dia dihasilkan oleh mukosa lambung, kemudian membentuk lapisan pelindung pada permukaan lambung sehingga dinding lambung terlindungi dari asam dan enzim pencernaan. Kemudian setelah makan tercampur dan berubah menjadi bentuk-bentuk semi cair seperti kimus. Kemudian makanan yang akan dikeluarkan secara bertahap melalui pilorus menuju duodenum untuk melanjutkan proses pencernaan selanjutnya. Kemudian saya akan menjelaskan kelainan yang dapat terjadi pada lambung itu sendiri, yaitu beberapa kelainan dapat terjadi pada lambung, antaranya adalah gastritis, tukak peptikum, kemudian infeksi H. pylori, atau kemudian ada juga yang namanya GERD dan kanker lambung, dan kemudian di mana gastritis itu sendiri yaitu merupakan peradangan pada mukosa lambung yang dapat menyebabkan nyeri atau rasa tidak nyaman pada perut. Kemudian ada rasa mual juga dan gangguan pencernaan. Kemudian ada yang namanya tukak peptikum, di mana tukak peptikum itu sendiri merupakan luka atau ulkus pada dinding lambung yang terjadi ketika pertahanan mukosa tidak mampu melindungi jaringan asam dan enzim pencernaan. Infeksi Helicobacter ini sendiri yaitu merupakan infeksi bakteri yang dapat menyebabkan inflamasi pada mukosa lambung dan beberapa dalam terjadinya gastritis serta tukak peptikum. Kemudian ada yang namanya GERD, di mana GERD ini adalah kondisi ketika isi atau asam lambung naik kembali ke esofagus akibat gangguan mekanisme penghalang antara lambung dan esofagus, kemudian dapat menyebabkan rasa panas atau rasa tidak nyaman pada dada. Sementara itu, selanjutnya ada yang namanya kanker lambung, di mana kanker lambung ini merupakan pertumbuhan sel abnormal pada jaringan lambung yang dapat mengganggu fungsi pada lambung itu sendiri dan berkembang ke jaringan lain apabila tidak ditangani lanjut atau tidak dideteksi sejak dini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pembahasan tentang sistem pencernaan pada lambung ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ini adalah referensi yang saya gunakan. Terima kasih.